Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita belajar, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak siap untuk belajar. Marilah Tuhan, Engkau berikan hikmat mereka, sehingga ketika mereka belajar, mereka boleh peroleh pengetahuan dari dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Materi kita berjudul Alkitab Praktis Sepanjang Masa. Ted Turner, salah satu yang mendirikan jaringan berita TV global yang pertama, dan ini sudah ditonton 150 negara. Segala peristiwa besar yang ada di dunia dapat disaksikan langsung dengan cepat melalui berita CNN. Pada tahun 1989, Ted Turner telah mendapatkan penghargaan yang disebut Paulus White Award. Sebuah penghargaan bergengsi tinggi atas jasa-jasa yang telah dibuatnya. Namun, pada upacara penyerahan penghargaan tersebut, pada tanggal 16 September 1989, menyatakan bahwa 10 hukum Allah sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa lagi digunakan sebagai ukuran moralitas manusia. Dan anehnya, sambutan Ted Turner telah mendapat tepukan hadirin yang memberikan persetujuan akan ucapan yang diberikannya. Apakah memang hukum Allah yang berada dalam Alkitab sudah ketinggalan zaman? Pertanyaan yang boleh timbul dari diri Anda ialah, apakah Alkitab memang tetap bisa memberikan petunjuk yang praktis untuk Anda yang hidup di abad ke-20 ini? Walaupun para dokter masih menggunakan sumpah Hippocrates sekarang ini, namun tidak ada sekolah kedokteran yang masih menggunakan buku kedokteran Hippocrates sebagai buku teks yang sudah berusia 2500 tahun itu. Tidak ada sekolah pertanian yang menggunakan buku Varro. Juga tidak ada dosen teknik sipil yang menggunakan buku Vitruvius dewasa ini. Walaupun Vitruvius pernah dikenal sebagai pembangun termasyur, namun itu di zaman tempo dulu. Banyak pakar sejarah yang menuliskan sejarah pada masa lalu yang sekarang tidak lagi digunakan bukunya sebab sudah dianggap kuno. Ada yang mengatakan zaman modern ini jauh berbeda dengan zaman Alkitab dulu. Misalnya 2000 tahun lalu upah pekerja Rp120 per hari. Bagaimana keadaan tersebut cocok dengan dunia modern dewasa ini, teristimewa di negara-negara yang mempunyai upah tinggi? Di zaman tersebut tidak ada industri yang dikenal sebagai zaman modern sekarang ini, bahkan tidak ada pabrik, tidak ada mesin, atau tidak ada mekanisme dan industrialisasi. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Alkitab tetap praktis sampai sekarang ini, serta hukum Allah tetap berguna? Prinsip yang tidak berubah. Satu hal yang perlu diingat dalam mengatasi argumentasi masalah kehidupan ialah bahwa suasana dapat berubah, namun prinsip hidup tidak berubah. Kita dapat mengambil contoh dari berbagai bentuk bangunan. Setiap wisatawan dapat melihat perbedaan yang besar dari piramida di Mesir. Bahkan menara kantor pos di London, Hotel Raffles di Singapura, dan Monas di Jakarta. Secara luar, semua bangunan tersebut sangat berbeda satu sama lain. Namun, bagian dasar bangunan tersebut mengikuti hukum teknik sipil dan arsitektur yang sama. Bila tidak, bangunan tersebut sudah lama roboh. Demikian juga dalam kehidupan, secara luar sangat berbeda sekali, namun dasar prinsipnya tetap sama.
Salah satu prinsip penting dalam kehidupan ialah prinsip hubungan pribadi yang banyak terkandung dalam Alkitab. Secara jelas, Alkitab menyebutkan hubungan antara lelaki dan perempuan, manusia dengan Tuhan, dan hubungan pribadi antara manusia ini tidak berubah. Hubungan terdiri atas kasih atau benci, menghormati, setia atau menurut yang sama di zaman modern ini seperti di zaman purbakala. Sebagai contoh, Ribka, dia adalah calon pengantin untuk Ishak. Dia datang dengan unta, mengenakan pakaian sesuai dengan zamannya, dengan wajah yang ditutup dengan cadar. Sangat berbeda dengan pengantin modern yang datang dengan mobil mewah yang mungkin menggunakan rok mini. Suasana yang sangat berbeda, namun mengandung prinsip yang sama, yaitu dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa prinsip yang diberikan Alkitab, apakah perjanjian lama yang dituliskan 3.500 tahun yang lalu atau perjanjian baru yang dituliskan hampir 2.000 tahun yang lalu, tetap merupakan penuntun yang praktis untuk manusia zaman modern ini. Semuanya mengenai perkara yang tidak berubah. Selama manusia tetap disebut manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Alkitab memberikan keyakinan bagi kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, berbagai prinsip pergaulan yang dinyatakan secara jelas agar masing-masing dapat hidup bersama dengan sejahtera. Hubungan bermasyarakat meliputi hubungan dalam keluarga antar suami istri, antar orang tua dan anak-anak, dan juga hubungan seseorang dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan pemerintah. Hubungan bermasyarakat ini prinsipnya tidak pernah berubah. Misalnya, 10 hukum Allah menyebutkan hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan menjadi saksi dusta. Prinsip ini tetap berlaku dalam masyarakat apapun dan kapan saja. Apakah dunia purbakala yang membunuh dengan parang atau tombak, atau zaman modern yang sekarang orang membunuh dengan pistol atau senjata nuklir? Prinsip Alkitab tetap tidak berubah, yaitu jangan kamu membunuh. Prinsip Alkitab dalam hidup masyarakat tersebut tetap tidak berubah, tidak peduli kepada waktu, keadaan, atau tempat dimanapun ia hidup. Coba Anda renungkan apa yang terjadi dengan penduduk dunia bila semua menuruti 10 hukum Allah. Semua penduduk menerima Allah sebagai pencipta dan hanya Allah saja. Semua penduduk dunia menghormati orangnya masing-masing. Semua penduduk dunia tidak ada yang membunuh, mencuri, berzina, atau berdusta satu sama lain. Semua manusia dalam keadaan jujur, maka Anda akan mendapatkan bahwa dunia dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh manusia, sebab tidak akan ada yang menipu, tidak akan ada yang merampok, tidak akan ada yang memukul atau membunuh. Apakah yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik? Sekarang ini banyak hukum pidana dan perdata yang menurut penelitian jumlahnya sekarang ini ada 35 juta. Namun Tuhan telah memberikan dalam 233 kata saja dan cukup untuk memberi dunia ini aman. Prinsip ini diberikan dulu pada zaman orang Israel, namun tetap berlaku sekarang dan akan berlaku sampai masa dunia ini baru. Kehendak Tuhan itu tetap praktis sepanjang masa. Alkitab sendiri yang telah